Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto yang ngebet kepingin ketemu SBY tapi malah diajak lihat lukisan. Giliran perbincangan masalah Pilpres diserahkan kepada AHY. Ya, dapet zong deh. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto yang ngebet kepingin ketemu SBY, tapi malah diajak lihat lukisan. Giliran perbincangan masalah Pilpres diserahkan kepada AHY. Ya, dapet zong deh. Jadi kan pada tanggal 29 April kemarin, 2 hari yang lalu, ini Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto ini kan akhirnya bertemu dengan Partai Demokrat. Ngebetnya ini kepingin ketemu dengan SBY. Karena ya mungkin SBY dianggap sebagai politisi senior, mantan presiden yang ingin berbincang masalah kemungkinan koalisi untuk Pilpres. Tapi ketika nyampe di sana yang nemu ya ketua partainya AHY. Padahal sebetulnya Erlangga ini kepingin banget ketemu dengan SBY. Karena mungkin kalau menurut saya menganggap kalau bertemu dengan AHY percuma. Karena AHY belum punya kapasitas mungkin. Kemudian dia juga masih baru di dunia politik, belum punya pengalaman dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau kita melihat pertemuan kemarin ketika Erlangga ini kemudian disambut oleh SBY, kemudian di situ didampingi oleh AHY dan juga Ibas, kok saya melihatnya bukan seperti dari Partai Golkar bertemu dengan Partai Demokrat. Kita melihatnya di sana seperti Partai Golkar mengunjungi keluarga mantan presiden. Ya gimana? Dia datang disambut oleh SBY yang mantan presiden, didampingi oleh dua anaknya, AHY dan juga Ibas. Jadi ini sama seperti kemarin waktu Prabowo berkunjung ke kediaman Jokowi di Solo. Ini kan kemudian makan ketupat, disambut dengan Gibran, kemudian dilayani oleh Kaisang. Jadi sama seperti itu. Bukan antara dua belah partai. Jadi seperti mengunjungi keluarga mantan presiden. Dan ketika selesai perbincangan ini, kemudian AHY keluar dan juga Erlangga melakukan konferensi pers, disampaikan bahwa sebetulnya ini sudah lama Erlangga ini kepingin ketemu dengan SBY untuk memperbincangkan masalah ini. Tapi karena kesibukan dan sebagainya, akhirnya baru terlaksana pada tanggal 29 kemarin. Nah, ini kalau melihat apa yang disampaikan oleh AHY, ini seolah-olah bahwa Partai Golkar ini yang ngemis-ngemis kepingin ketemu Demokrat. Seolah-olahnya seperti itu. Jadi AHY ini menganggap bahwa bapaknya ini masih punya power, bapaknya ini adalah mantan presiden yang masih sangat disegani sehingga partai sebesar Golkar ini kepingin ngemis-ngemis kepingin ketemu. Seolah-olah yang saya tangkap seperti itu. Bagaimana pemirsa Siwo TV menginterpretasikan, tapi kalau saya sih sepertinya begitu. Nah, kalau kita melihat apa yang disampaikan AHY, ini ada sedikit kocak kalau menurut saya. Ketika dia Erlangga datang ke sana, kepingin memperbincangkan masalah koalisi atau kemungkinan Pilpres dan lain sebagainya, justru malah diajak oleh SBY untuk melihat koleksi-koleksi lukisannya. Mari di Erlangga kita lihat lukisan-lukisan saya. Loh, tapi Pak, saya kan kesini kepingin bicara masalah Pilpres. Jangan begitu, Tuhan tidak suka. Udah mirip belum? Jadi kemungkinan seperti itu, ya seolah-olah seperti itu. Jadi dia ajak untuk melihat berbagai koleksi lukisan. Kemudian diceritakan bahwa SBY saat ini sudah sedang menikmati masa tua, banyak menghabiskan waktunya untuk melukis. Diperlihatkan koleksi lukisannya. Sementara perbincangan masalah koalisi ini yang disodorkan adalah AHY. Tapi kalau menurut saya kemungkinan si Erlangga ini kurang nyaman. Mungkin karena gap umur yang terlalu jauh. Kalau sebetulnya ini nggak masalah. Yang menjadi masalah
kapasitas seorang AHY sebagai ketua umum ini yang mungkin membuat Airlangga ragu-ragu karena ya dia belum punya pengalaman, kemudian bisa jadi dibilang ketua umum partai karbitan karena tiba-tiba belum jadi kader tahu-tahu sudah jadi partai seperti mendapat warisan begitu hasil giveaway. Dan itu yang kemudian membuat netizen akhirnya juga mulai menghujat sana sini. Nah, kalau kita melihat kemungkinan, apakah nanti ada kemungkinan Golkar berkoalisi dengan Demokrat? Kalau kita melihat peluangnya ini memang ada. Karena apa? Karena karena Golkar ini di 2019 suaranya ini sekitar 13,3% begitu ya. Sementara Demokrat ini sekitar 7,7%. Jadi sudah memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden, presidensial threshold ini 20% sekian, ini sudah bisa. Nah, apakah nanti ada kemungkinan Airlangga duet dengan AHY? Kalau misalkan ini terjadi, ini akan timbul poros baru. Dan sudah dipastikan KIB akan buyar karena P3 sudah mendukung PDIP, mendukung Ganjar Pranowo, kemudian Golkar akan merapat dengan Demokrat, dan kemungkinan besar juga PAN akan merapat ke PDIP, mendukung Ganjar Pranowo. Nah, kalau misalkan duet AHY dan juga Airlangga Hartarto ini terjadi, akan timbul poros baru. Poros ketiga sementara ini, selain ada poros keempat mungkin, selain ada Anies Baswedan, ada Prabowo Subianto, dan juga Ganjar Pranowo. Ini kemungkinan masih sangat dinamis. Seperti yang disampaikan oleh Airlangga Hartarto pada waktu konferensi pers bahwa politics are the art of probability. Jadi politik ini adalah seni dari segala kemungkinan, segala peluang. Peluang ini juga masih ada, masih terbuka lebar. Yang anehnya justru malah ketika AHY menyampaikan koalisi perubahan membuka pintu selebar-lebarnya untuk mengajak Golkar bergabung. Nah, ini gimana? Partai kecil-kecil ini, partai tiga ini, Demokrat, Nasdem, dan juga PAN yang suaranya nggak sampai 10%, kok malah seolah-olah jumawa gitu, mengajak Golkar untuk bergabung. Kita tahu Golkar ini adalah partai peringkat ketiga di 2019 di bawah Gerindra dan PDIP dengan suara 13%. Kok bisa-bisanya Demokrat dengan PD-nya kemudian membuka peluang untuk Golkar bergabung dengan koalisi perubahan? Apa nggak malu? Kok bisa sepede itu? Nah, kemudian banyak sekali pengamat yang mengatakan bahwa kemungkinannya sangat kecil untuk koalisi ini bisa terwujud. Airlangga, AHY ini kemungkinan kecil. Karena kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Airlangga setelah pertemuan ini, dia menyatakan bahwa kita ini satu arah, kita ini ingin membangun Indonesia menjadi lebih baik, pemenang pemilu, the winner not take it all, tidak mengambil semua, pasti semuanya akan demi untuk Indonesia, semuanya akan bersatu, meskipun di jalan yang berbeda. Nah, itu kuncinya ada di sana. Kemungkinan ini untuk bergabung ini masih sangat kecil, tapi tetap ada. Kemungkinan itu tetap ada. Nah, kalau misalkan kemudian peluang ini benar-benar terjadi, Airlangga, AHY, kemudian mendeklarasikan menjadi capres dan cawapres, terus nasib Anies gimana dong? Iya kan? Kalau misalkan koalisi perubahan ditinggal oleh Demokrat dan kemudian Nasdem kemungkinan juga akan membatalkan pencalonan Anies karena mungkin kecewa atau sadar bahwa apa yang mereka jual ini nggak ada, kemungkinan hanya akan meninggalkan PKS seorang. Nah, kemudian Anies dengan PKS mau ngapain? Mau mencalonkan PKS, mencalonkan Anies sendiri? Nggak mungkin. Dia mengajak koalisi partai lain sudah punya koalisi. Ya satu-satunya kemungkinan adalah PKS bergabung dengan koalisi yang sudah ada. Dan akhirnya Anies menghilang dan hanya menjadi penghuni rutan KPK. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.